impian Indonesia menjadi negara maju kini bukanlah sekedar angan-angan. Diperkirakan pada tahun 2045 Indonesia akan mendapatkan 9,8 triliun dolar Amerika Serikat dan juga menempatkan Indonesia menjadi peringkat 5 besar dunia. Generasi Z secara dominan memiliki amanah dan tanggung jawab yang besar atas perkembangan bangsa ini. Namun, demi terciptanya angka usia produktif yang besar dan juga bermutu, dibutuhkan substansi-substansi pendukung dalam rangka menyambut Indonesia Emas 2045. Dalam hal ini, pendidikan memiliki peran penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi, sosial, hingga status suatu bangsa di pandangan internasional. Dengan demikian, pendidikan dapat menjadi jembatan agar cita-cita Indonesia Emas 2045 segera terrealisasikan. Generasi Z atau mereka yang lahir di antara tahun 1997 hingga 2012 memiliki peran sentral dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Sebagai generasi yang akan memasuki usia produktif pada masa tersebut, Gen Z diharapkan menjadi tulang punggung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Generasi Z dikenal sebagai generasi yang mahir dalam menggunakan teknologi, cepat beradaptasi, serta memiliki kreativitas dan inovasi yang tinggi. Kualitas-kualitas inilah yang diperlukan untuk membawa Indonesia mencapai cita-citanya menjadi negara maju. Namun, untuk memaksimalkan potensi Gen Z, dibutuhkan persiapan yang matang, terutama dalam bidang pendidikan. Pendidikan memegang peranan penting dalam membentuk individu yang berkualitas dan siap menghadapi tantangan masa depan. Saat ini, kita berada di industri 5.0, di mana kita sangat dekat dengan teknologi, terutama AI atau Artificial Intelligence. Kehadiran AI dalam dunia pendidikan dapat diibaratkan sebagai dua mata pisau. Tentu, begitu banyak hal positif yang didapat dari kemajuan teknologi ini. Satu sisi, AI bisa menjadi solusi yang dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Namun, di sisi lain, AI juga dapat menjadi distraksi yang paling nyata dalam pendidikan dan proses pembelajaran bagi Gen Z itu sendiri. Seperti contoh, ketergantungan pada teknologi yang menyebabkan siswa malas untuk berpikir kritis dan mengembangkan keterampilan analitis. Selain itu, distraksi digital. Alat pembelajaran berbasis AI yang terintegrasi dengan internet memungkinkan siswa akan tergoda untuk mengakses media sosial atau situs web lain yang tidak relevan dengan pembelajaran mereka. Dan pada faktanya, AI juga dapat berdampak pada turunnya motivasi siswa dalam belajar. AI yang menyediakan jawaban atau solusi secara instan dapat mengurangi tantangan yang dihadapi siswa. Maka dari itu, siswa cenderung akan merasa bosan dan tidak tertarik untuk belajar lebih dalam atau mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di samping itu, mayoritas guru cenderung memberikan materi dengan metode yang itu-itu saja, di mana dapat menyebabkan siswa jenuh dan akhirnya berdampak pada turunnya motivasi belajar pada siswa. Lantas, bagaimana peran generasi Z? Oleh karena itu, lembaga pendidikan dan sekolah harus menemukan cara yang kreatif dan inovatif. Salah satu upaya yang dapat meningkatkan yaitu adalah mengubah proses pendekatan metode pembelajaran untuk meningkatkan konsentrasi siswa yang tidak dapat dipisahkan dengan teknologi. 3 metode yang kami tawarkan yaitu metode Jigsaw, yang kedua metode gamification, yang ketiga metode Life Club. Ketiga metode ini yang disebut dengan fun collaborative learning, kami yakin akan dapat meningkatkan efektivitas pembelajaran bagi generasi Z. Dalam metode Jigsaw ini, siswa akan bekerja dalam sebuah kelompok untuk mempelajari informasi dari sebuah teks yang panjang, bahkan tanpa membaca keseluruhan bagian teks. Untuk memulai, setiap orang di kelas akan diberikan teks yang sama. Kemudian, setiap anggota kelompok akan diberi bagian kecil dari teks tersebut. Setelah siswa mengetahui bagian mana dari teks tersebut yang menjadi tanggung jawab mereka, mulailah mereka membaca secara mandiri, mencari poin-poin penting, informasi baru, dan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang ada.
Setelah semua orang di dalam kelas selesai membaca, seluruh siswa akan bertemu dalam sebuah kelompok ahli. Kelompok ahli adalah setiap orang di kelas yang membaca bagian yang sama dari teks yang disediakan. Dalam kelompok ahli, siswa akan saling bertanya satu sama lain dan saling bertukar pikiran tentang bacaan yang disediakan tersebut. Kemudian, setelah selesai berdiskusi, siswa akan kembali ke kelompok asal mereka. Dalam kelompok asal, tugas siswa adalah membagikan poin-poin penting tentang apa yang telah mereka baca dan diskusikan dengan kelompok ahli sebelumnya. Kemudian, setelah menjelaskan satu sama lain, mereka juga harus mendengarkan anggota kelompok lain menjelaskan hasil diskusi mereka. Selanjutnya, sebagai sebuah kelompok, pastikan setiap orang mengetahui segala sesuatu tentang teks tersebut dengan baik. Karena nantinya di akhir kegiatan, guru akan memberikan penilaian mengenai pemahaman siswa terhadap keseluruhan teks. Bisa dilakukan dengan kuis ataupun meminta siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Selanjutnya adalah gamification method. Gamifikasi dalam pendidikan adalah penggunaan elemen permainan untuk meningkatkan keterlibatan dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Metode ini dapat meningkatkan rasa kepemilikan, suasana yang menyenangkan, dan tingkat konsentrasi siswa. Gamification method memanfaatkan elemen-elemen yang terdapat dalam permainan seperti poin, level, papan skor, dan tantangan untuk diterapkan dalam proses pembelajaran. Tujuan daripada gamification method adalah untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik, interaktif, dan menyenangkan bagi siswa. Dengan menggunakan gamification method, pembelajaran dapat menjadi lebih terlibat dan bermakna bagi siswa. Adapun beberapa manfaat dari metode ini. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa dan keterlibatan dalam proses belajar. Yang kedua, mendorong siswa untuk aktif berpartisipasi dan berusaha menyelesaikan tantangan yang diberikan. Yang ketiga, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan mengurangi rasa bosan. Lanjut, memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada siswa. Adapun penerapan gamification method. Penerapan gamification method dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai cara. Adapun caranya seperti dengan menggunakan sistem poin, level, atau badge sebagai penghargaan atas keberhasilan siswa. Yang kedua, dengan membuat tantangan atau misi yang harus diselesaikan oleh siswa. Yang ketiga, dengan menerapkan kompetisi antara siswa atau kelompok. Kemudian terakhir adalah dengan memanfaatkan teknologi dan aplikasi yang mendukung pembelajaran berbasis permainan. Gamification method sangat erat kaitannya dengan teknologi, sehingga guru perlu mahir, kreatif, dan inovatif dalam mengimplementasikannya. Seorang guru harus mampu menggunakan aplikasi dan platform digital, merancang konten pembelajaran yang menarik, dan terus mencari cara baru untuk mengintegrasikan elemen permainan dalam pembelajaran. Kombinasi kemainan teknologi, kreativitas, dan inovasi akan membuat gamification method menjadi lebih efektif serta meningkatkan keterlibatan dan hasil belajar siswa yang efisien. Metode Life Club. Metode ini memvariasikan metode pembelajaran yang dapat menumbuhkan semangat belajar bagi peserta didik sehingga menjauhkan peserta didik dari rasa bosan. Berbeda dari dua metode sebelumnya yang masih terintegrasi dengan teknologi, metode ini dirancang untuk tidak berhubungan dengan teknologi apapun.
Dengan menggunakan metode ini, siswa dapat memiliki setidaknya 1 hari dalam 1 minggu tidak terpapar oleh gadget dan dapat berinteraksi langsung dengan alam sekitar. Metode ini juga dapat mengembangkan keterampilan sosial dan adaptabilitas yang akan memungkinkan siswa berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang, budaya, dan gaya hidup yang berbeda. Hal ini membantu memperluas pandangan mereka dan mengembangkan keterampilan sosial serta adaptabilitas. Sebagaimana yang telah dipaparkan, masalah metode pembelajaran yang membosankan dan tidak efektif menjadi salah satu tantangan bagi Gen Z. Oleh karena itu, fun collaborative learning dapat menjadi solusi yang tepat. Kami sadar bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal, perlu adanya peran pemerintah untuk memberikan dukungan yang kuat dalam implementasi metode di semua tingkatan pendidikan. Dengan adanya peran aktif dari pemerintah, kami yakin akan terciptanya lingkungan pembelajaran yang lebih dinamis, inklusif, dan efektif bagi semua generasi pelajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.